Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fiikum rasulallahi law yu'tikum fi katsirin minal amr la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahu adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in shaqalah wa inna shaqalatal qulub dzikr. Sidang apa ini? Sidang apa namanya? Majelis Mujahidin. Apa namanya? Hajar. Oh, Kaisar. Masya Allah. Sidang Kaisar yang dimuliakan Allah SWT. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, manajemen dan staf cut setup Indosat. Oh, campur. Yang lain apa? Dan seterusnya. Alhamdulillah, siang hari ini kita bertemu dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka kajian khusus di bulan Ramadan yang insya Allah akan memberikan cahaya, mengantarkan kita untuk menemukan cahaya Allah, sehingga pada hari kiamat kelak kita ditolong oleh Allah dengan qalbun salim, yaitu hati yang bercahaya, hati yang bening, hati yang bersih, dan Allah akan selamatkan orang-orang yang hatinya bercahaya. Amin. Dengan doa Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surah apa ya lupa? At-Tahrim ayat yang ke-8 insyaallah. Bapak dan Ibu, waduh kenapa jauh-jauh begitu? Kayaknya kita musuhan ya. Kalau boleh maju lah. Begitu sudah masuk majelis, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, atau Allahumma ftah lana hikmataka wa'nsyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Minta dibukakan oleh Allah hati kita dengan rahmat Allah agar bisa menerima uraian-untayan mutiara yang insya Allah bisa masuk dengan mudah. Tapi kalau nanti duduknya nyender, kesannya gitu, doanya dirubah menjadi Bismika Allahumma ahya wa amut. Takut. Boleh gak maju Pak? Iya, biar kesannya serius. Maafkan saya. Teman-teman sekalian ya, yang ini juga maju dong. Yang mungkin karena di sini mundur jadi ikut mundur. Alhamdulillah. Maaf ya dengan curahan hati ya, dengan cahaya hati ya. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya ada ikan bandeng bersisik. Ikan bandeng kan gak bersisik kan? Kan bersisik. Gak usah bingung dan gak perlu bingung. Ternyata Mas Tasil selalu kesini dan semakin ganteng dan asyik. Nyambung dong. Teman-teman sekalian, tema kita hari ini luar biasa. Judul temanya cahaya hati dan panorama kinerja seorang hamba. Apa kaitan cahaya hati dengan kerja, dengan suasana, dengan panorama, dengan clue, dengan kekuatan, dengan atmosfer, dengan suasana. Ternyata saya tanya dulu nih, tolong dijawab dengan semangat semuanya.
Kalau datang ke mall, apa yang terbayang? Jawa, ke mall, bawa duit, mall barang, yang terbayang apa? Belanja, shopping, kenceng kan soal itu. Ini sudah ada banyak. Mbak atau ibu atau teman-teman yang putri, yang wanita, yang akhwat, kalau datang ke hotel, apa yang terbayang? Apalagi pengantin baru adalah tidur dan meniduri, lah itu. Pikirannya, udah pokoknya tidurnya asik. Kalau datang ke restoran, makan. Kalau datang kolam renang, ya. Jadi tempat itu memberikan nuansa dalam untuk hati, jiwa dan perasaan kita. Kalau tol, kita mau mobil lewat tol. Selain pengen cepat, apalagi yang terbayang? Jalan lurus tanpa hambatan, itu yang terbayang. Selamat datang, saudara-saudaraku dari mana nih? Alhamdulillah dari Bogor ya. Kalau ke masjid, Bapak Ibu, Mas, Mbak, yang terbayang apa? Yang menuansai, yang mewarnai, yang memberikan atmosfer buat diri, jiwa, hati kita adalah rasanya ingin ibadah, rasanya ingin itikaf, ingin baca Al-Quran, ingin menenangkan hati. Dan ternyata itu terjadi. Bulan yang lalu saya sampaikan itu. Rasulullah ketika gundah gulana hatinya sedang merana, ke masjid, tempat yang paling indah, duduk termenung berdoa kepada Allah. Dan Rasulullah mengajarkan untuk kita, inna likulli syai'in soqalah wa inna soqalatal qulub dzikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya. Kaca ada pembersihnya, baju ada pembersihnya. Ini karpet ada vakum cleanernya, biar wangi baju kita, dikasih pewangi, biar licin istrika dan seterusnya. Bagaimana dengan hati? Wa inna soqalatal qulub dzikrullah. Dan untuk membersihkan hati, jiwa, itu dibutuhkan banyak-banyak mengingat Allah, menyebut asma Allah. Hati bening kembali insyaallah. Subhanallah. Ini yang kita baca tadi, yang kita jelaskan tadi. Qalbun salim, bahasa yang kita kenal adalah hati yang bersih, yang bening, seperti ini kaca, tanpa penghalang, tanpa sekat, tanpa ada yang warna hijau itu, sehingga yang di luar tampak dengan jelas. Betul. Ini kena lapar apa gimana? Antara lapar, ngantuk dan baik, silakan nengok dagangan nanti aja. Maaf ditunggu. Hati yang bersih berat kaca. Dan saya akan cerita. Boleh tambah lagi volumenya, makin tambah orang kayaknya butuh kencang sedikit volumenya, Mas, yang dekat. Cari volume ya. Takutnya malah on off. Baik. Ada mobil bagus, harganya 1,3, 1,4, 1,5 M. Mbak, yang makin dekat makin bercahaya hatinya, makin jauh kayaknya hatinya teduh-teduh banget ya, nggak butuh makan, nggak butuh minum kayaknya. Memang yang paling enak ada nih, akhi, itu Ramadan, jadi nggak butuh konsumsi. Maka nanti biasanya ustadznya gemukan dikit kalau Ramadan. Nah ini nak suaranya nih, cakep nih, keren, ya sip. Mobil bagus, harganya miliaran, lewat jalan tol, udah. Ini pokoknya udah semua dilalui dah, semua disalib. Tapi ternyata ketika hujan dia berhenti, menepi dan menyalakan hazard. Penumpang yang lain bertanya, Pak, kenapa gak jalan, tinggal sedikit lagi? Ini wipernya mati. Saya pakai bahasa Indonesia wiper ya, wipernya mati, gak bergerak. Lah, kenapa emang? Jalan aja terus. Pertanyaan saya, bisa gak dia jalan dengan tanpa wiper, hujan besar? Bisa apa enggak? Bisa, tapi berat, bahaya, dan pelan-pelan. Kalaupun bisa, menepi pinggir. Yang kedua,
Sampai nggak sebenarnya dengan tanpa wiper? Sampai, cuma lama waktunya. Padahal mobilnya bagus, tapi ada mobil biasa, angkot, enggak pakai pakai wiper. Justru ini lampunya ini juga cuma gimana gitu, wipernya jalan mas. Subhanallah, rodanya juga udah halus, penumpangnya ada banyak penuh. Ya nyalip itu mobil yang cakep disalip, dan sampai duluan. Ternyata wipernya bekerja dengan baik. Nah, pertanyaan saya adalah, jika wiper ini adalah penghapus dosa, wiper ini adalah menghapus penghalang hati, jika ini adalah zikir, jika inilah doa, jika wiper inilah puasa Ramadan, jika wiper ini adalah baca Al-Quran, jika wiper ini adalah kajian, jika wiper ini adalah orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu, lalu para malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih, ya Allah ampunkan dia, ya Allah berikan tobat padanya. Maka pada saat yang sama wiper bilang syet bening, syet bening, syet bening. Maka mobil yang jelek pun, saya ibaratkan orang udah bungkuk tua, jalannya kencang mas, tetap mantap. Mobil yang cakep, mahal, wiper rusak, hujan, berani jalan kencang nggak? Nggak berani. Kenapa? Ada yang menghalangi pandangan sopirnya. Ada orang yang gagah, hebat, tubuhnya kekar, elemen, susunya, dadanya kelihatan semua. Adzan dekat masjid, nggak berangkat. Bukan nggak bisa, bukan nggak sanggup, bukan dia tidak punya waktu. Dia bisa, dia sanggup, dia punya waktu. Tapi kenapa? Wipernya rusak. Ada kajian Ramadan, nganggur, mendingan main Twitteran, mendingan main Facebookan, BBM-an. Oh, nggak kelar-kelar tuh, sampai keriting jempol duanya itu. Berat, kenapa? Wipernya rusak. 5 waktu jamaah setiap harinya kita sanggup mengerjakan, tapi kenapa enggak? Bisa jadi wipernya jawab rusak. Sunah-sunah bulan Ramadan dibalas oleh Allah seperti pahalanya wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sunah-sunah dikerjakan enggak? Qobliyah ba'diyahnya. Ayo, zikirnya orang-orang Allahumma antas salam, dia mau Allahumma lantas jalan. Langsung kabur. Baik, wiper adalah penghapus kegelapan, sampah, debu, kotoran. Hati kita butuh wiper, dan wiper ini adalah salah satunya Rasulullah sampaikan, wa inna shaqalatal qulub dzikrullah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Itu seperti gerakan wiper, set bening, sehingga pandangan tampak ke depan. Insya Allah. Orang bekerja butuh wiper. Kalau enggak, aduh bahaya banget. Hati yang bisa lihat kebenaran, wah ini bagus, ini benar, ini asik, datangi. Memantulkan cahaya kebenaran. Jadi yang tampak oleh kita setiap orang itu adalah ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qalbikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tampang kita, tidak melihat gantengnya mas-mas, tidak melihat cantiknya mbak-mbak atau ibu-ibu atau bapak-bapak di sini. Tidak melihat jabatan, tidak melihat kemampuan usahanya, tidak, jangkauannya luas, tidak. Atau semua bilang punya, tidak. Oh, sini boleh nyebut ya. Apa-apa dia aku punya Indosat. Allah nggak lihat itunya, tapi yang Allah lihat adalah kinerjanya. Yang Allah lihat adalah tuh di bawah hasil action. Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Yang Allah lihat bukan tampang, bukan jabatan, bukan kerjaan yang banyak, tetapi yang terbaik. Amal juga yang terbaik. Sebab kalau yang terbanyak kasihan orang miskin. Betul. Coba kita lihat. Siapa yang bisa haji? Jawabannya orang kaya. Jawab ya. Siapa yang bisa berangkat haji? Orang yang kaya. Ini dari segi keuangan. Yang kedua, siapa yang bisa bayar zakat? Orang kaya. Siapa yang paling banyak sedekah? Orang kaya. Siapa yang paling banyak beri makan orang miskin? Orang kaya. Kalau Allah lihatnya banyaknya amal, Allah nggak adil. Tapi Allah adilnya justru dengan ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik. Kalau bisa, ya terbaik dan terbanyak. Makanya orang puasa yang Allah lihat ini bukan 30 harinya. Kamu sanggup berpuasa, kita sanggup berpuasa. Tapi yang paling baik berkualitas puasanya. Yaitu siapa itu? Yang bisa mengendalikan mulutnya. Ya, bisa tidak bohong, bisa tidak marah, bisa tidak adu domba, bisa tidak menceritakan aib orang lain, bisa menahan pandangan, bisa mencegah perbuatan keji dan kotor, bisa tidak mencaci, memaki, marah dan seterusnya orang lain. Nah, ini yang berkualitas. Akhirnya yang Allah lihat adalah yang paling berkualitas. Bekerja pun demikian. Dari hati memancar ucapannya. Jadi kalau ada orang ngomong kotor tuh mas, gambaran hatinya. Kalau melihat pimpinan datang atau kita datang, pimpinan datang, ya kan ada yang disambut, ada yang enggak. Kalau yang pimpinan datang maaf, hatinya kotor ya. Itu semua pada nunduk tuh. Bos datang, nunduk semua. Tapi kalau alhamdulillah, subhanallah hadir, ya Allah, mana aja Pak, kangen kita nih nggak datangin. Tapi kalau bos datang yang galak, yang cuek, yang gimana gitu, begitu datang, suasana kerja jadi kacau, tegang. Begitu telepon, maaf deh bilangin ya saya nggak datang hari ini. Yes, dia nggak datang. Pernah ada penyampaian kayak begitu? Di sini nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada yang saya tahu. Memantulkan cahaya kebenaran, kata-katanya bagus, tindakannya bagus, sikapnya bagus, semuanya bagus. Nah ini nggak usah saya ceritakan, ya pengertian hati. Yang lain ada kod bolak-balik, makanya kadang-kadang sesat. Aku cinta padamu, besok udah kita putus ya. Besok balik lagi gue, ternyata aku masih cinta loh sama kamu. Panglima yang memerintahkan seluruh aktivitas kehidupan kita. Lembut, kita bisa menyimpan perasaan, bisa menyimpan keindahan dan seterusnya. Dan sir itu rahasia, bisa menyimpan memori. Coba bayangkan sejak SMP sampai sekarang, masih ingat gak dulu ngambil mangga tangga? Masih ingat gak? Ya nyelepetin temennya, masih ingat gak naruh Nah, temen karet itu pengalaman. Cewek yang judes misalnya. Nah, ternyata hati itu rumah iman. Ya, Al-Hujrat ayat 7 tadi. Dan mendatangkan kebahagiaan atau ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Itu surah Al-Fat ayat yang keempat. Dan amal soleh. Nah, amal soleh itu pasti berasal dari iman, hati yang bersih. Maka yang muncullah pikiran yang jernih, ucapannya bagus, sikapnya mantap, perbuatannya excellent hasilnya. Pasti bermutu orang itu. Sekali buat keputusan, manfaatnya untuk seluruh karyawan dan seluruhnya, bahkan end user seperti saya akan senang. Ini kalau kita kaitkan dengan produk. Bagaimana dengan diri? Apa hubungan dengan produk? Pasti berhubungan. Coba kalau bapak ibu marah di rumah, dibawa ke tol, nginjek kanan nggak enak, beloknya nggak enak, lalu sampai sini cebetut. Itu terbawa pak suasana dimanapun mereka. Nah, bagaimana sekarang agar hati ini terang, bercahaya? Nah, ini pahalanya ya. Orang beriman baik, saya nggak usah ceritain. Ya, hati orang beriman itu akan diberikan tenang oleh Allah Subhanahu wa taala, memancarkan cahaya yang sangat luar biasa indahnya. Ya, Al-Fat ayat 4 tadi saya sebutkan. Kemudian
Ini hatinya juga akan tenang ketika banyak menyebut asma Allah. Orang-orang beriman. Jadi intinya adalah pada iman. Ya. Kok hilang? Nah ini dia. Termasuk manakah kita nih? Apakah orang-orang di dunia bekerja hanya sekedar dari dunia saja? Hedonis, materialistis? Tujuannya adalah bagaimana saya mencapai pangkat yang tertinggi, bagaimana saya peroleh duit yang paling banyak. Kita lihat orang yang hedonis. Dan dia pokoknya semuanya duit. Ad-dunya biduit gesit wala biduit sakit. Itu tujuan pokoknya kalau orang cari yang pokoknya duit ya, gue kerja cari apa? Duit. Kuliah mengapain? Cari kerja. Padahal demi Allah orang kuliah itu tidak nyari kerja. Adapun selesai kuliah bisa bekerja, itu sarana alat untuk menuju. Betul? Memang betul ad-dunya binukut manut wala binukut tak bisa kentut. Itu kata orang kata. Kenapa gak bisa kentut? Gak bisa beli obat. Atau bahasa lain ad-dunya bil fulus urusan mulus wala bil fulus. Nah, badan kurus, lama-lama murus. Akhirnya karena nggak diurus jadi, nah itu terakhir. Tapi jangan kurus-kurus mas ya. Baik, itu hedonis. Tujuan di dunia ini materi. Makanya bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan jabatan dengan cara nyogok sana sini, banting sana sini, bunuh sana sini. Bunuh ini tidak harus seperti yang bikin orang lain, tapi adalah ya menghentikan karir orang lain, kemudian potong kompas, melipat dan guntingan dan seterusnya. Nah ini dia. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ternyata orang yang cinta dunia, muhibbud dunia, akibatnya 3 hal ini, bahkan 4. Yang pertama, hammun lazim, resah terus-menerus. Kenapa? Imam Ibnu Athaillah menyampaikan lagi bahwa ad-dunya kulluhu dzulmah. Dunia ini seluruhnya adalah gelap. Percaya nggak Pak? Dunia itu gelap. Percaya nggak? Saya mau tanya. Sekarang gajinya nggak disebutkan. Katakanlah 4 juta. Pengen nambah lagi nggak? Pengen. Berarti yang 4 juta itu gelap. Jabatan kepala seksi, pengen jadi kepala bidang. Jawab, pengen gak? Pengen. Gak kepengen? Ya Allah, pengen apa? Terus, begitu kepala bidang pengen jadi manajer. Jadi setiap kita mendapatkan sesuatu itu muncullah kegelapan. Begitu ibu-ibu misalnya ya suaminya kerja di tempat lain. Mah ini 10 juta, Pak. Lebaran cuma 10 juta. 10 juta gak kelihatan. Kenapa gak 15 Pak? Tuh kan? Aduh, buat dapat mobil nih kita mau beli nih. Apa mereknya? Terios. Nyebut ya nggak boleh. SUV ya SUV. Ya begitu disebut ini, kenapa yang ini Pak? Tuh kan, yang ada jadi gelap. Tapi apakah istri begitu? Kalau istri hanya hiasan, istri hanya dunia yang dicari kesenangan, maka dia akan gelap. Begitu umur, maaf. Udah ketawa dulu. Udah nyambung dia. Karena enaknya cuma 3 malam pertama doang. Malam pertama, malam kedua, begitu. Malam ketiganya, sweet. Malam keempat, mantap. Malam kelima tuh, masih adakah? Begitu udah punya anak 3, sentuhan, senggolan, tindihan, kayak ketabrak bajai. Emang kenapa? Gak ada rasanya lagi. Padahal dulu waktu lihat baru malam pertama, Mas Cela, Mas, itu milik siapa? Itu milik siapa? Udah tahu ya Allah. Kalau itu yang pertama, apalagi sebelum menikah, baru lihat aja udah. Ya Allah. Sekarang coba Mas, udah tidur bareng, kagak rasanya. Siapa itu? Yang udah punya anak 2, yang udah punya anak 3, umur 45 tahun, udah ngomongin on clinic. Serius. Kalau tujuannya bahwa istri atau suami itu materi kesenangan belaka. Tapi kalau tujuan adalah mencari litaskunu ilaiha, maka walaupun maaf sudah begini jalannya,
maaf sudah 5B, tetap saja indah. Oh suamiku, walaupun sudah 5B, apa itu? Mulai berubah, botak, bengek. Kenapa ketawa? Ada lagi ya? Bau, apalagi? Ngomong dulu, bawel, apalagi B lagi? Bongkok, apalagi mas? Ya begitu dah. Tapi ya Allah ya Rabbi, istri yang solihah yang dicari ketenangan, kebahagiaan, maka subhanallah, untung ada kamu dulu suamiku. Kalau enggak, mungkin gak laku. Untung walaupun bongkok udah 5B bahkan 10B, ya Allah, aku akan melayani kamu sebaik mungkin sampai mati kamu. Enggak begini, ya Allah udah nyusahin begini kenapa gak mati-mati? Enggak. Demikian juga suami lihat istrinya, ya Allah udah gak jasa bentuk tubuhnya, udah gak tahu lagi depan belakang. Jadi kalau mundur sama maju sama aja. Untung aja mukanya bedain tuh. Semangat banget. Tapi suami ini ya Allah, kamu bukan hanya hiasan sayang, sampai mati akan melindungi kamu, akan kurawat cintaku padamu, kita akan ke surga bersama. I love you full. Kalau yang dicari adalah kebahagiaan. Tapi kalau dunia ini Pak, seresah terus ya Allah. Baru 3 bulan kamu udah ngabisin duit begitu banyak. Gincung yang dibeli, bedak, hamun lazim, resah terus-terus. Udah dapat duit masih resah juga. Lebaran 3 juta masih kurang. Kabun, daim, lelah, udah resah lelah, capek mas, udah nyari gak syukur. Ya Allah, gitu kita kejar ternyata semua segini. Ya Allah 5 tahun kita pertahankan jadi kepala negara. Ya Allah berapa miliar sekarang kita harus keluarkan untuk mencapai kembali singgasana itu. Berat ya, lelah, capek mempertahankannya dengan saudara-saudara. Negara kita ini negara yang maju, kita bangun bersama-sama. Ayo ya mari. Dengan melankolisnya di sebuah negara. Kalau di Indonesia kalem, asik, nikmat ya. Yang 3 adalah hasratun la tanqadi. Itu adalah rugi, jadi capek tapi gak disyukuri, rugi. Udah dapat jabatan, loh kok cuma segini, loh kok cuma begitu. Akhirnya apa? Dia gak pernah menikmati hasilnya. Lalu yang terakhirnya adalah ad-dunya ra'sul khotoya. Sehingga akhirnya apa? Ketiga ini, dunia ini, jabatan, duit, istri, suami, mobil, rumah, gedung, itu hanya jadikan pangkal kesengsaraan dia, pangkal dosa. Ad-dunya ra'sul khotoya. Na'udzubillah. Gak ada nikmatnya, dapat gak pernah syukur. Mau kita kayak begitu? Enggak kan? Maka udah punya mobil harganya 1,3 miliar, nikmati. Dan gak perlu disanjung orang. Dan itu nikmatnya kapan naik mobil itu? Kalau turun dilihat orang. Betul mas? Coba di hutan. Dan ternyata hanya prestis yang dicari. Yang paling enak seperti mas-mas ya, yang kemana-mana kaya. Kenapa? Sini mobil datang, antar saya sana, nyampe. Setiap hari 4 kali ganti mobil, angkot, ganti sopir, ganti mobil. Asik kan? Iya, kenapa mesti repot? Udah kaya itu. Cirinya apa, lihat coba. Ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhunna butunahum wa syarafahum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum indallah. Abu Dawud dan Dailami. Dailami. Apa kata Rasulullah? Nanti akan datang suatu masa orang yang akan mencintai dunia ya, adalah himmatuhunna butunahum, orang yang himmahnya, cita-citanya adalah bagaimana mengenyangkan perut. Yang penting buang ayak toh, perut itu. Dan semua yang berkaitan nafsu dengan perut. Coba, yang paling nikmat kalau sama suami di mana sama istri? Bawa perut, ya kan? Kalau makan setelah itu kemana? Dari mulut, kemana? Perut. Setelah itu dibuang kemana? Dari bawah mana? Bawah perut. Jadi seluruh ya, inti kotoran ada di perut. Dan itulah yang bikin kita nafsu makin tinggi. Perut. Cita-citanya adalah perut. Maksudnya apa? Tujuannya hanya dunia belaka, materi belaka. Yang kedua,
Wa syarafahum mata'uhum, kemuliaannya adalah perhiasan. Jadi kalau pakai kalung nih, terutama ibu-ibu sini nggak ada. Sok keluarin jalan gitu. Kenapa begitu Bu? Nggak ngelihat apa? Bandolan baru. Terus kalau pakai gelang gimana Mas? Kenapa sih Bu? Gelang tahu, dia nggak ngelihat. Terus kalau nunjuk beli, Mas ini berapa harganya? Orang nunjuk pakai 1. Dia 5-5-nya, berapa harganya? Kenapa? Cincinnya ada 10 dipakai semua. Tukang buahnya nggak mau kalah, harganya pakai plus semuanya. Yang satunya 1.500, yang ini 2.500, yang ini 3.500. Giginya emas betul, nggak mau kalah dia. Jadi mata'uhum syarafahumnya adalah kemuliaannya, itu kehormatannya itu dengan perhiasan. Mobilnya bagus, prestis. Rumahnya bagus, prestis. Padahal yang menikmati rumah bagus siapa Mbak? Pembantu. Apa namanya? Pekarangannya luas belum menikmati. Yang jaga kebunnya. Buat apa? Biasa aja kalian. Biasa aja kalian. Yang ketiganya wadinuhum darohimuhum wadanariruhum, yaitu apa? Agama mereka adalah dinar dan dirham, emas dan perak. Jadi yang paling hebat itu orang yang paling kaya. Maka dengan kayanya bangga, deposito angka doang. Tabungan kita ya, banyak, cuman angka. Mendingan mana? Pegang duit di rumah atau pegang angka-angka? Atau pegang kartu di kantongnya? Bagi kita orang mukmin nggak penting. Yang penting semua kebutuhan terpenuhi, betul? Mendingan kaya apa kebutuhan terpenuhi? Saya ulangi lagi, mendingan kaya apa cukup? Dijawab dong, semangat. Cukup apa kaya? Cukup apa hebat? Cukup apa jabatan tinggi? Ya, semua itu boleh diraih. Yang penting kita cukupkan dengan syukur. Insya 2 juta cukup, 3 juta cukup, 5 juta cukup. Yang penting cukup, karena banyak orang gaji di atas 10 juta nggak cukup. Begitu 15 juta nambah istri lagi ya. Na'udzubillah. Yuk, yang terakhir. Oh udah ya. Ulaika syarrul khalqi la khalaqalahum indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Karena nggak ada akhiratnya sama sekali. Nuansanya hanya materi, ansih. Na'udzubillah. Boleh yang kedua, ini adalah tiap hari masjid. Ya, nggak mau sekolah, nggak mau kerja. Yang penting saya kan agamanya mantap, surga di tangan gitu. Sholat waktu di masjid, tidur di masjid, buang air di masjid, makan di masjid. Wah, surga. Jabariyah, fatalis, yaitu apa? Dia mengira bahwa hidup ini adalah kayak begitu. Hidup ini untuk Allah, kayak gitu. Padahal hidup ini harusnya ketiga. Ngapain itu? Bahwa dunia harus dikejar untuk apa? Nah, menuju akhirat. Karena jembatan dunia itu. Maka bekerja wajib, cari duit wajib, kaya. Jawab, wajib. Kenapa? Semakin kaya semakin banyak amal, semakin jabatan tinggi semakin pengaruhnya bagus. Tolong ya, setiap ruangan kantor dibikin musola. Tolong kamu bikin ya. Nanti di sini siapkan sholat. Nanti kalau zuhur jamaah kita. Coba kalau yang ngomong staf biasa, nggak didengar. Tapi kalau yang nunjuk orang pimpinannya, musola di tengah, masjid di tengah, tuh kita akan sholat, nggak usah keluar di sini. Jadi itu setiap keputusannya luar biasa, mantap. Kita lihat, nih orientasinya ukhrawi mas. Jadi dunia hanya jembatan, kerja itu hanya alat. Saya ulang lagi, kerja itu alat bukan tujuan. Coba dicamkan. Saya bekerja. Setelah dapat rezeki untuk apa? Bawa pulang untuk istri dan anak-anaknya. Ngapain sekolah? Kalau bikin ngapain ya buat capek-capek begini ya Allah. Yang nikmati istri dan anak-anak. Bikin gedung rumah bagus. Yang menikmati anak istri sama pembantu. Ya gue ngapain cuma tidur saja kasur-kasur doang gitu. Semuanya kalau orientasi akhirat yang dipikirkan adalah bagaimana Allah cinta sama dia. Tenang hatinya. Insya sekarang mulai hari ini yang belum, yang sudah dikuatkan lagi. Bahwa saya bekerja
orientasiku adalah ibadah kepada Allah. Orang yang ibadah kepada Allah, sorenya lelah, dia peluh, dia kesah kepada Allah, digugurkan dosa-dosanya. Amin. Jam 1 cepat amat ya. Saya makin gak sabar kalau gitu. Terus kalau kerja loyal, motivasi penuh. Masuk jam 8, sebelum jam 8 udah nyampe. Bukan gini, jam 8 antri, enggak. Kayak maghrib, kalau puasa ditunggu enggak? Dan puasa itu mengajarkan loyal penuh, motivasi penuh, pengabdian penuh, dan jujur penuh. Enggak ada lagi tuh selain Ramadan. Coba puasa mas, mulai jam berapa mas? Pakai jam mulai apa? Subuh, fajar ya. Terbit fajar atau subuh. Sampai kapan? Maghrib. Ada nggak sebelumnya udah buka puasa? Nggak ada kan? Jujur penuh, amanah penuh, apalagi loyal penuh, motivasi penuh. Maghrib nggak sedetik ditungguin. Ya Allah, maghribnya kapan? Ini udah dikumpulin nih yang 3 nih. Kolak, es jus, apalagi gorengan, satu lagi tuh nasi, itu kumpulin tuh. Makanya puasa nggak turun badan, sama aja. Ditungguin. Kenapa? Kan nggak ada orang lihat. Kenapa? Motivasi penuh, loyal penuh. Orang yang bekerja karena Allah, bukan karena pimpinan. Ada nggak ada pimpinan, jalan kerja, selesai pekerjaan, excellent hasilnya. Betul. Tapi kalau orang kerja pengen dipuji, kamu hebat. Kalau nggak ada, keren. Emang gue pikirin. Kalau bos minta tolong ya, besok selesai, laporan selesai. Hari ini udah kelar sorenya, udah taruh meja hari ini, besok berita udah sampai mejanya. Subhanallah. Dipuji tidak membuat tinggi hati, dicaci tidak sakit hati. Itu orang yang penuh dengan loyal kepada Allah. Jadi ikhlas maksudnya. Nggak ngaruh, nggak ngepek ada THR, nggak ada THR. Cuman kalau nggak ada, bangetan ke kantor. Gitu. Malu banyak lain ya kan. Ustaznya dapat THR banyak. Dari mana-mana ngasih THR, juga dapat sih saya. Ngarep.com ya. Siapa tahu aja ada, bisa di bluetooth gitu. Tuh. Apalagi yang ketiga, merasa dilihat oleh Allah. Jadi dia nggak penting dimonitor oleh siapapun. Nggak perlu ada kamera CCTV, nggak perlu kerja itu. Nggak perlu, kenapa? Bagi dia sinyalnya langsung Allah. Teng! Sehingga kerja dia pasti akan loyal penuh, motivasi penuh. Seperti orang puasa, cahaya muncul, yang muncul kebenaran, kebaikan, pasti itu. Coba bangkitkan dengan energi puasa ini. Ya, jadi tanggung jawab dia. Ini ayat ihsan ya. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka apabila kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah dan kamu. Antabudallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Jadi kita bekerja, berusaha dimanapun seakan-akan melihat Allah. Artinya apa? Allah di depan kita, ada melihat kita. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, dialah Allah yang melihat kita. Artinya apa? Terus kita diiringi oleh 2 malaikat, Raqib dan Atid. Yaitu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satu lafal, ucapan, perbuatan atau apapun yang keluar dari hati kita kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi setiap saat Raqib Atid itu ikut dengan kita, merasa dimonitor Allah Subhanahu wa taala. Halo? Bu? Jadi kalau suami nggak pulang-pulang? Halo? Doain. Maaf ma, papa pulang terlambat. Istri? Alhamdulillah, jangankan terlambat, nggak pulang juga apa-apa. Oke, jawabnya. Maaf ma, papa 3 hari belum nggak pulang, meeting di Bali. Hah, balik? Insya Allah istri yang di sini nggak begitu. Subhanallah, baru 3 hari pak. 3 hari nggak pulang juga nggak apa-apa. Oh iya. Artinya apa? Percaya Allah menjaganya, Allah melindunginya. Lalu doa, ya Allah lindungi suami saya, ya Allah ihfadz, ya Allah jaga, lindungi, pelihara suami dari perbuatan keji dan kotor. Kami menunggu pulang, mudah-mudahan selamat dan waris yang banyak hal berkah. Kalau nggak pulang ya Allah, nggak apa-apa, yang penting ATM penuh terus. Itu ihsan, ya, kerja dilihat oleh Allah dan merasa melihat Allah. Nah, kesimpulannya, dunia tempat menanam, akhirat tempat mengetam.
Dunia tempat usaha, akhirat tempat menerima pahala. Siapa belajar, ia dapat ajar. Siapa mencari, ia diberi. Siapa yang memberi, Allah berkahi. Iya. Kita bekerja ini memberi. Untuk apa? Memberi siapa? Memberi untuk diri sendiri, yaitu dengan berbuat terbaik untuk perusahaan dengan loyal, motivasi penuh, maka akhirnya kembali kepada pembuatnya. Betul? Yang dapat bonus kemarin keluar negeri? Kurang. Nah, ke Arab. ke Arab. Gampang, nanti tinggal dibelokkan saja. Ini ayat-ayat saya baca. Ya, pada hari kiamat nanti, pada hari kebangkitan ternyata orang yang hatinya bersih yang bisa menghadap Allah. Ya, surahnya ini surah apa tadi ya? Kok bisa lupa? Surah Asy-Syura ya. Ayat yang ke-87 sampai 90. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun. Jadi udah enggak ada artinya lagi istri, anak, duit, harta. Enggak ada lagi. Ilaman atallah biqalbin salim, kecuali ya yang hatinya menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang bening, yang berkilau bercahaya, sehingga panoramanya ikut baginya. Dan kalau kerja, suasana kerjanya mantap, tenang, asyik, dan luar biasa hasilnya. Dan surga tempatnya bagi orang-orang yang bertakwa. Puasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Jadi kalau Rasulullah bilang itkum minan nar, ya udah tempatnya di surga. Pembebasan neraka, surga tempatnya. Alhamdulillah. Ini ayat panjang. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagai penutup, nanti kita dialog. Hati itu menentukan pola pikir, pola ucap, pola sikap, dan pola tindak. Kalau hati baik, semua kelihatan baik. Kalau hati jahat, hati buruk, berprasangka, semua tertutup kebaikannya. Contoh yang paling gampang, ya, curiga sama suami aja, nah, nanti suami di kantor begini begitu, udah bayangan saya begitu terus. Tapi kalau ya Allah, suamiku milikmu, jagalah dia, pulangkan dengan selamat, tidak ada halangan apa-apa, tenang, udah. Demikian juga nih, aduh nanti naik pesawat jatuh mati dah. Ya udah, sepanjang jalan pikirnya apa? Nah, kalau jatuh bagaimana? Nanti kalau jatuh. Demi Allah, hati membentuk pola pikir, pola ucap, pola sikap, dan pola tindak. Sehingga orang yang overprotected ya, kepada anaknya, udah ngeri aja, jangan keluar nanti jatuh beneran. Jangan keluar nanti ketabrak beneran. Kalau belum jadi jangan nyopir, nanti kamu ditabrak beneran. Jadi ternyata suasana hati mempengaruhi seluruh kejiwaan kita. Maka orang minum, orang makan itu harus dengan suasana hati yang baik dan baca doa yang baik pula. Sehingga apa? Masuk dalam tubuh kita ini senikmat luar biasa. Insya Allah. Ingat udah ada pengantar. Udah jam 1. Silakan Mas kalau mau dibuka. Dibuka pertanyaan Mas. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas tausiah yang diberikan. Rekan ikhwan dan akhwat, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kami persilakan untuk yang mau bertanya. Dan seperti biasa sudah disiapkan hadiah untuk yang bertanya. Silakan. Pak Ustaz, yang saya tanyakan terkait dengan temanya Ustaz ya, antara ada hati gitu. Nah di sini yang saya tanyakan kaitan antara ikhtiar dengan pasrah. Nah ini sampai sejauh mana kita harus berikhtiar, karena biasanya kita mengaku bahwa ikhtiar kita sudah maksimal, tapi ternyata di hadapan Allah ternyata belum gitu Ustaz. Nah kemudian pada saat kondisi apa kita harus pasrah dengan ikhtiar yang kita lakukan gitu Ustaz ya. Karena kita nggak bisa langsung pasrah atau kita hanya ikhtiar saja gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, nama siapa, tinggal di mana, semalam buat apa? Nama Yatna dari Serpong Ustaz. Yatna Serpong, wow, tetangga dong. Pulang bareng. BSD Ustaz. BSD, alhamdulillah. Dulu sepertinya saya tanya Ustaz juga ya. Gitu ya? Masa sih? Ya. Saya dekat ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana tuh? Ya, jawabannya 2 ayat saya baca. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. 1. Yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang pertama, wa idza azamta, kalau kamu bercita-cita, kalau sudah bercita-cita, wa idza azamta, sudah menetapkan cita-cita, nih aku jadi itu, sudah punya goal, nih fatawakkal, baru bertawakal. Nah, prosesnya adalah pertama, betulkan niatnya, luruskan niat. Oh, aku mau ngapain di situ? Oh iya, karena apa sebegitu? Karena Allah aku mencari itu. Yang kedua, aku prosesnya yang betul, yaitu usahanya maksimal. Ya. Kemudian baru yang ketiga, diiringi dengan doa, dan yang terakhir tawakal. Oh, yang ngasih saya dong. Jawab. Oh gitu ya. Oh ini ya, terakhir baru tawakal. Tapi sepanjang dari awal sampai akhir tawakal terus. Itu bedanya. Niat dari awal sampai akhir terus, jalan terus. Nah, hasilnya siapa yang miliki? Pengen dapat seorang cowok yang gagah, keren, ganteng lah, ya kayak siapa ya, ini apa ini gitu lah ya. Misalnya pengen dapat. Gimana caranya? Niat, ya Allah, saya suka sama dia, ngomongnya itu loh, matanya itu loh, kalau jalan gitu loh. Oh, itu yang kamu dapatkan, pengenmu. Niat menentukan berikutnya. Kalau nanti, ya Allah, saya lihat soleh, aku lihat wajahnya, kelihatan soleh, mudah-mudahan soleh beneran. Soleh mana soleh? Kalau udah janggutnya sih, mudah-mudahan ya Allah, saya niat karenamu ya Allah, maka berikan jalan terbaik untuk bisa mencapai ke sana. Sehingga yang kedua apa? Usaha maksimal, sebaik mungkin usahanya, dengan cara minta nomor teleponnya, ya jangan nomor rekening ya. Kemudian minta tahu, cari tahu teman-temannya. Kalau pengen tahu dia, dekatilah teman-temannya sehingga biar tahu. Nah, kalau temannya itu tukang nongkrong pinggir jalan, ketahuan. Kalau temannya tukang ojek, ketahuan. Kalau temannya tukang dugem, ketahuan. Temannya siapa ini? Oh, orang-orang yang ke masjid, ngaji, kerjanya bagus, grupnya, ini pasti ini. Ya Allah, ini tepat. Setelah itu apa? Doa, ya Allah, mudah-mudahan jodohku. Lalu susahkan padamu semua ya Allah. Disertai dengan tawakal seluruh proses itu, maka hasilnya Allah yang menentukan. Betul? Pengen jadi pimpinan? Mau, jalannya benar. Jadi apa enggak? Urusan Allah. Tawakal sepanjang jalan, yang paling kuat setelah semua dijalankan, baru serahkan pada Allah. Maka itu wa idza azamta, diazam dulu nih Mas. Punya harapan dulu nih, baru fatawakal Allah. Fatawakal Allah. Yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, sempurna tawakalnya, Allah yang mencukupkan. Walaupun gak dapat, dia udah dapat apanya? Tenang. Walaupun gak dapat yang dituju tadi, sudah dapat apanya? Prosesnya benar. Dia ikut wali kota, benar. Dia gak curang, gak ini, udah dapat. Apa itu? Benarnya usaha dia. Oh. Mau ikut masuk di perguruan tinggi, ikut tes, benar. Semuanya benar. Kok gak dapat? Udah dapat pahala. Betul? Begitu. Lalu apa boleh hati? Ya, hati ini menentukan segala-galanya. Kepentingan hati letaknya di sini dan niat dalam hati, ya. Insya Allah. Begitu Mas Jana, Yatma, DKPSD rumahnya. Ya. Ada lagi? Itu dia. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sederhana, mungkin Mas. Ya, kadang-kadang perjalanan kan lurus yang ingin kita inginkan. Dalam ini menyangkut hati gitu. Bagaimana sih memanajemen kolbu kita gitu, dalam perjalanan hidup ini gitu. Terkadang kita maunya lurus saja dalam segala hal, tapi terkadang ada beloknya, mundur. Nah, itu yang aku tanyakan Ustaz. Bagaimana dalam keadaan kemunduran kita gitu, melenceng sedikit aja. Gitu yang saya tanyakan, manajemen kolbunya Ustaz. Ya, jawabannya satu, istiqomah. Nah, istiqomah. Nah, bagaimana cara istiqomah gitu kan? Nah, itu. Apa kita butuh sahabat gitu atau gimana gitu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup kita pasti mengalami pasang surut, maju mundur. Tapi Allah sampaikan,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan hendak menguji kamu. Setiap kita diuji oleh Allah. Dan setelah diuji, ujiannya adalah macam-macam, bisa harta, bisa benda, ya bisa istri, bisa anak, bisa jabatan, bisa waktu, kesempatan, mudah, kesempitan, ya, baik dan buruk, itu semua ujian. Nah, yang Allah lihat apa? Ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala, yaitu amal yang terbaik untuk kamu. Nah, pada saat naik daun, mulut kalian. Pada saat naik jabatannya, bagaimana, bisa nggak duduk di situ dengan baik? Atau sedang drop, diturunin, bagaimana, bisa apa enggak? Jadi baik dan buruk, ada nggak ada, menentukan sikapnya baik dan buruk. Kan biasanya yang senangnya kalau terima gaji, naik jabatan, promosi, begitu turun benci minta ampun. Nah, di sini ujian yang luar biasa. Maka bagaimana? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik kadang-kadang, turun kadang-kadang. Nah, pada saat naik asik istiqomah, pada saat turun itulah kita sulit istiqomah. Maka dengan begitu caranya bagaimana? Berusahanya di sini. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah wal ibadah. Yaitu untuk tetap stabil, imannya naik terus, naik terus dan stabil adalah dengan dengan ketaatan yang terus-menerus. Yang kedua, wal ibadah, dengan ibadah sekuat semampu dia, bahwa yang penting dia berusaha sebaik mungkin ibadahnya. Lalu apalagi dia mencari benar teman yang baik, saudara yang baik, ikhwan yang baik, sehingga tidak mempengaruhi kinerja dia dalam apapun. Jiwanya, coba kalau ketemu orang jahat dua kali jahat kan. Orang baik insya Allah jadi tambah baik, pengaruhnya jadi baik. Semakin orang berkumpul, semakin powernya kuat. Begitu yang kumpul jahat semua, udah hancur negara ini. Yang kumpul adalah koruptor, gak usah banyak-banyak, 3 koruptor aja, satu orang ya 3 triliun, 6,7 triliun berapa itu, udah hancur. Nah, kumpuli wong Kang Soleh, bahasa Jawanya. Nah. Ngerti mboten? Wong Kang Soleh kumpulono, ngerti mboten? Oh, mboten, apa ngomong mboten? Mboten kok ngerti ya. Masyaallah. Nah, apalagi yang supaya stabil minimal itu adalah baca Al-Qur'an, perbaiki tadabburi. Kemudian apa? Usahakan sholat 4 waktu. 5 waktunya adalah berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ibu-ibu ya, lebih baik di rumah, tapi kalau ke masjid jangan larang. Karena itu yang terbaik juga. Kemudian kajian-kajian yang ditinggalkan. Di rumah itu kalau punya gaji sekian mas, setiap bulan itu nggak usah banyak-banyak, 50.000 untuk beli buku. Cari buku-buku Islam, buku-buku syariah, buku-buku fikih sehingga menambah khazanah kita. Apalagi, nah, tempat-tempat yang dikunjungi jangan tempat maksiat. Kalau tempat maksiat itu bikin waktu memang di situ happy, begitu keluar duitnya habis, bingung lagi, sehingga mencari jalan peluang untuk berbuat maksiat besar. Udah biasa ke situ, nggak ke situ, nggak punya duit, akhirnya mencuri, akhirnya merampok untuk ke situ. Apalagi, nah, sholat malam jangan ditinggalkan. Banyak tobat, nah, itu tobat yang paling utama. Banyak tobat, sehingga kalau ada rasa sedikit tobat, maka Allah bukakan pintu hatinya. Nah, ketika turun bagaimana? Nah, di sini beratnya adalah bangkitnya lagi. Maka kalau sudah begini dia butuh seorang kawan yang baik, teman yang baik yang untuk mengiringi langkahnya untuk bangkit kembali. Maka seperti Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj. Waktu Isra Rasulullah resah gundah gulana, didatangkan malaikat Jibril oleh Allah. Nuh, temanin dia, hibur dia. Maka alhamdulillah datangin Jibril datang kepada Muhammad, lalu dihiburnya, diajak ke Bismillah Zam-Zam, dibedah hatinya. Dadanya dibedah, dikeluarkan hati, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dengan ilmu, iman, iman, ilmu, dan hikmah. Jadi ini kita cari mas sekarang. Bagaimana caranya agar kalau drop masjid tempatnya, orang lain menghiburnya. Jangan dia kenapa sakit, syukurin. Ya, apalagi
yang sakit, kapan matinya? Makanya kalau datang orang sakit, kalau ada orang sakit kita dianjurkan Rasulullah mengunjunginya, menghiburnya dengan mendoakannya, dengan membantu keuangannya supaya nggak tambah sakit. Karena ada orang ke rumah sakit malah tambah sakit. Kenapa? Mikir sehingga bayar opo, sehingga bukan tambah seger, malah tambah layu, tambah sakit. Kenapa? Mikir yang buat bayar apa? Apalagi dokter vonis, Bu, sakitnya kayak kanker. Hah? Kalau kanker berapa lama dok? 3 bulan. Udah makin kencang. Yang nengok nanya, Bu, sakit apa? Kanker. Ya Allah Bu, saya baca di koran kanker itu paling lama 3 bulan. Udah jadi. Harusnya datang situ, Bu, sakit apa? Kata dokter ini, nggak apa-apa. Kanker juga bikinan Allah, sembuh Allah yang ngasih. Jadi kalau ibu yakin sembuh dan yakin ikhlas dan sabar, maka dosa-dosa yang sakit digugurkan. Jadi senanglah dengan sakit. Hah? Iya Bu, saya baca nih. Jangankan sakit keras, tertusuk duri atau jarum tersandung, kalau ikhlas dan sabar itu kafaroh, ya, menggugurkan, ya, dari dosa-dosa yang ada. Masya Allah. Jadi kalau begitu agar dosa gugur, apain Mas? Minta sakit? Jangan. Ada lagi? Cukup? Kenapa? Jangan, ya biar aja kan di sini efektif. Di sini kan efektif. Excellent kan. Ya paling kantor juga pernah tidur dah. Nunggu jam 3 ya. Mendingan di sini terus sama saya. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kesimpulannya ya. Dunia tempat usaha yang tujuan akhirnya adalah akhirat. Dunia menanam, metik buahnya, dunia akhirat langsung. Ya, kalau yang kita tanam baik, dunia udah dapat langsung baik, akhirat lebih-lebih. Yang nggak punya pasangan dunia, Allah bangkitkan nanti pasangan di akhirat. Ya, Al-Baqarah 25 itu udah sampaikan. Insya Allah. Yang nggak punya anak dikasih anak nanti. Ya. Yang nggak punya duit nanti di sana dirizki oleh Allah tanpa batas. Apapun yang diinginkan adalah diberi oleh Allah SWT. Insya Allah. Natijahnya adalah lakukan yang terbaik, mulai hati yang bening, yang bersih, dan jadikan zikir, Al-Quran, puasa, sholat malam, sedekah, zakat, haji, dan semua ibadah sebagai wiper, sebagai pembersih hati kita yang kotor, sehingga bening yang tampak. Yang tampak dari hati yang bening adalah kebenaran, dan kemudian muncul memantipantulkan dari hati kita dengan banyak doa. Rabbana azmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang terakhir kita ikuti ya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Rabbana azmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa agar disempurnakan cahaya hati kita oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita, insyaallah. At-Tahrim 8. Silakan. Syukur Ustaz. Sebelum kita tutup kajian kali ini, ada beberapa pengumuman dari si lomba berkenaan sangat kompetitif ya nilainya, saling bersaing, di mana nilai kita tetapkan dilihat dari tajwid, terus lalu nahwunya dan adabnya. Nah, dari ketiga kriteria itu telah kami simpulkan bahwa untuk pemenang lomba azan kali ini, juara 3 dengan nilai 245 oleh Huzaini. Huzaini dari cleaning service. Ada mungkin dari wakilnya. Untuk hadiah kami persilakan Ustadz Rosdianto sebagai pimpinan ketua panitia lomba Ramadan. Ya. Kami persilakan. Juara yang 3 mungkin ada yang wakilnya. Ya, makasih Pak ya. Terus dari ini. Dulu.
Juara 2 Idam Slamet. Juara 1 Bambang Yugo Runto. Ini bawahnya ditutupin ya tak? Jangan gini aja. 2M nih. Ini juara apa? Udah foto. Astagfirullahaladzim, 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 Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irham. Ya Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Ya Allah yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang saya. Cintai dan sayangi kami semua ya Allah. Hindarkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah dan fitnah. Terimalah semua amal-amal kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Hindarkan kami ya Allah dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah dan penyakit-penyakit berat yang tak sanggup kami pikul ya Allah. Sempurnakanlah puasa kami sampai tanggal 30 kelak ya Allah, dengan sanggup menegakkan amalan Ramadan, sunah-sunahnya dan yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemuliaan hidup di dunia dan kelak di akhirat. Engkau jauhkan ya Allah dari semua godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, jadikan keluarga besar karyawan Indosat ini ya Allah karyawan yang berkualitas, yang cahayanya meliputi seluruh hatinya sehingga memantulkan cahaya hati dan menuansai setiap dimanapun mereka berada. Bekerja dengan baik, bertutur kata dengan baik, bersikap dengan baik, berpikir dengan baik. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah kami hamba yang laif, dhaif, hamba yang lemah ini ya Allah, sehingga menjadi hamba yang berkualitas di sisi-Mu. Rabbana syrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurab innaha sa'at